Di zaman dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat ditambah dengan persaingan yang begitu hebat, dalam perjalanan karir saya di dalam bidang profesional maupun membangun sebuah usaha merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Namun saya mendapatkan ada begitu banyak kali saya menemukan diri saya pada saat saya merasa saya sanggup, dan di situ saya menjadi tidak sanggup. Namun pada saat saya merasa sangat tidak sanggup dan saya berserah kepada Tuhan, saya menemukan Tuhan membuka begitu banyak jalan, begitu banyak cara untuk membangkitkan saya kembali, membuat saya tetap berada di jalur-jalurnya. Dengan begitu banyak usaha zaman sekarang yang sedang terpuruk, puji Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya bisa melihat di dalam perjalanan karir maupun usaha saya, setiap langkah Tuhan membantu saya untuk melihat jalan-jalan Tuhan di dalam setiap upaya yang saya lakukan. Memang kita diingatkan untuk bukan hanya berdoa, memiliki iman, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan. Dan saya menemukan tips yang sangat baik. Saya menemukan bahwa pada saat kita haus untuk belajar, terus-menerus mempertajam ilmu kita, saya menemukan lebih banyak lagi kesempatan yang saya bisa lakukan di dalam baik usaha maupun bidang profesional. Saya melihat suatu tren di dunia ini di mana ilmu pengetahuan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dan mempertajam skills kita di dalam bidang apapun. Terlebih saya di bidang IT merupakan suatu hal yang sangat amat penting, karena kalau melihat dalam pertumbuhan bidang IT terlebih yang begitu pesat, begitu cepat, dalam waktu beberapa tahun saja beberapa teknologi sudah menjadi obsolete ataupun tidak bisa dipakai lagi, sehingga terus-menerus saya pun harus meningkatkan skill saya, belajar sesuatu yang baru. Dan inilah yang membuat di dalam pekerjaan maupun usaha saya masih sanggup untuk bersaing di sektor di mana saya berada. Dan saya sarankan kepada teman-teman dimanapun berada, ini adalah suatu kesempatan bagi saudara dan saya melihat kembali bagaimana dengan saya. Apakah saya merasa cukup dengan keadaan saya? Apakah saya merasa cukup dengan ilmu saya? Apakah yang saya miliki sekarang di dalam bidang ilmu dan pengetahuan ataupun skills yang saya miliki sudah cukup? Nah, terkadang pada saat kita merasa bahwa kita sudah, saya sudah bagus, saya sudah baik, di sini kita lupa untuk mengasah diri, untuk bertumbuh lagi. Saya teringat akan cerita seorang tua yang mana dia sedang berada di sebuah hutan, mencoba untuk memotong banyak pohon. Tiba-tiba seorang muda datang kepadanya. Orang muda ini dengan sombongnya katakan, "Ayo orang tua, saya challenge kamu. Saya tantang kamu. Siapa yang bisa habiskan pohon ini lebih banyak?" Dan orang muda ini datang dengan otot yang begitu besar dan tentunya dengan perawakan yang sangat muda. Dengan mudahnya pasti dia bisa menang. Namun pada saat mereka memulai pagi itu dengan kampak mereka masing-masing, pada akhir hari tersebut orang muda ini terkagum-kagum. Dia katakan, "Bapak tua, kenapa? Saya sepanjang hari ini bekerja begitu keras," dia bilang, "begitu cepat. Namun kenapa kamu bisa habiskan lebih banyak pohon terpotong daripada saya? Saya perhatikan kamu lebih banyak istirahat daripada saya.
Saya hampir tidak ambil istirahat. Lalu bapak tua ini hanya tersenyum dan dia katakan, pada saat kamu sibuk memotong, saya ambil waktu untuk mengasah kampak saya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa dalam bidang apapun kita, dalam kehebatan apapun, kekuatan apapun yang kita miliki, kalau kampak kita tidak terasah dengan baik, maka kita akan menyadari bahwa kita akan ketinggalan. Dalam satu tips yang diberikan oleh Stephen Covey, dia bilang sharpen the saw, habits number 7, ya, habits nomor 7. Kita harus selalu mengasah kampak kita. Kita harus selalu berada di titik di mana kita mengalami suatu perubahan terus menerus dan mengerti lebih banyak lagi mengenai bisnis kita. Di dalam ekonomi yang begitu volatil, yang naik turun, kita harus menjadi agile di zaman ini. Kita harus menjadi orang-orang umat Tuhan yang lebih maju. Janji Tuhan bagi kita adalah untuk selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Dan janji itu bisa diberikan bila mana kita mengikuti jalan-jalan. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mengingat bahwa pengetahuan akan Tuhan ini adalah awal dari kebijaksanaan. Kalau kita tidak mengerti siapa yang kita sembah, bagaimana kita bisa bijaksana di zaman ini? Mengerti bahwa Dia adalah yang bisa memberikan, yang menolong kita di dalam setiap kesulitan. Bahwa Tuhan hanya satu-satunya yang mampu membawa kita melalui pergumulan-pergumulan kehidupan. Maka kita akan menyadari bahwa Tuhanlah memang cuma Dialah yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia bisa menjadikan saudara dan saya menjadi berkat. Tuhan memberkati.